Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, apa yang kita cari dalam hidup ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita renungkan sabda Tuhan. Mengapa dalam bacaan pertama Samuel dipanggil Tuhan sampai 3 kali baru jelas? Padahal dia di bait Allah. Jawabannya terang benderang tetapi nyata. Karena meskipun di bait Allah, Samuel tertidur. Maka panggilan Allah dianggap sebagai suara Eli. Maka jangan tertidur, Allah memanggilmu, dengarkan suaranya. Kalau anak-anak dipanggil orang tuanya tidak mendengar, yang paling sering dalam kehidupan modern adalah karena sedang asik dengan dirinya sendiri, dengan sedang asik dengan HP-nya. Maka meskipun dipanggil berkali-kali, dia si anak tidak peduli. Lalu kita orang modern ini, apa yang membuat panggilan Tuhan tidak jelas? Jawabannya ada dalam kitab suci. Karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan membuat panggilan dari Allah tidak jelas. Kalau kita mewaspadai hidup modern ini, kita harus mendengarkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
dalam bacaan kedua. Kita tahu Korintus adalah kota pelabuhan, dan yang namanya kota pelabuhan dalam arti tertentu, ke dunia yang sangat keras. Barangkali di sana ada kejahatan, ada perilaku amoral, percabulan, dan perkara makan berlebihan sampai soal birahi. Kita yang hidup di zaman modern ini, yang dekat dengan kota pelabuhan panjang, barangkali godaan seperti itu tidak jauh dari kita. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan kesadaran apa yang betul, apa yang pantas, apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Kalau begitu, gelar-gelar Yesus yang diperkenalkan pada Injil hari ini harus mempunyai arti dan makna dalam hidup kita dalam menghadapi dunia modern ini, supaya kita dijauhkan dari kekhawatiran dunia, kejahatan, dan tipu daya kekayaan. Mari kita merenungkan sejenak gelar-gelar Yesus. Dalam bacaan Injil, sosok Yesus ditampilkan 3 gelar, yaitu anak domba Allah, yang nomor 2 guru, dan yang ketiga Mesias. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, lalu ditambahkan yang menghapus dosa dunia. Dia itulah yang menyingkirkan segala kegelapan dosa dari dunia ini, sehingga menjadi tempat yang terang. Umat Allah yang terkasih, tafsir anak domba Allah adalah tafsir bahasa persembahan perjanjian lama yang sangat kaya. Sebutan itu mengingatkan pada anak domba yang dikurbankan orang Israel pada malam sebelum meninggalkan negeri Mesir, yang kemudian diperingati setiap tahun pada malam Paskah orang Yahudi. Perayaan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir dan perayaan iman akan Allah yang tetap melindungi mereka kemudian di kalangan kita umat Kristiani pun dalam sejak zaman jemaat pertama dikembangkan sebuah kesadaran bahwa Yesuslah kurban anak domba Allah yang diterima baik oleh Allah. Selain itu, dalam bacaan pertama dalam perjanjian lama, kehidupan Yesus juga dipandang sebagai sosok hamba Allah, sebagai terungkap dalam kitab Yesaya 53 bab ayat 7. Hamba itu seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Kehidupan Yesus dapat dilihat sebagai kurban silih yang membebaskan dunia. Yesus mendekatkan kembali manusia dengan Allah sehingga manusia dapat menjadi gambaran dan rupa Allah yang utuh seperti pada awal penciptaan. Kemudian kehidupannya memerdekakan manusia dari dosa. Sebutan yang kedua adalah sebutan spontan yang diucapkan oleh kedua murid Yohanes Pembaptis, yaitu Rabi atau guru. Panggilan guru adalah panggilan ulama yang amat dihargai dalam perjanjian lama. Seorang ulama adalah orang bijak, seperti ia dapat menerangkan tentang lika-liku kehidupan ini. Yesus dapat memperkenalkan siapa Allah dengan cara yang baru. Yesus mengajarkan agar orang berani memanggil Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, dan orang akan menemukan diri sebagai anak yang diperhatikan, dilindungi, dijaga oleh Bapa. Macam-macam kesulitan bahkan penderitaan tidak akan membuat putus harapan, karena Bapa melindungi anak-anaknya. Sebutan ketiga adalah Mesias.
yang terurapi. Ialah tokoh yang kedatangannya telah lama dinanti-nantikan. Dialah yang diharapkan akan memimpin umat agar mendapatkan kembali kemurnian hidupnya. Mereka mendapatkan pemimpin yang datang dengan wibawa Allah sendiri. Dengan 3 gelar itu, para murid mengalami kehidupan baru, mengalami cara pandang baru, bahkan nama baru. Simon disebut oleh Yesus sebagai Petrus, artinya Kefas, batu karang. Kemesiasan Yesus, gelar anak domba Yesus, Rabi, Guru, adalah gelar penyelamatan dari Allah untuk umat manusia, untuk membangun kembali manusia sehingga dunia ini menjadi tempat yang tidak lagi dikuasai yang jahat, tidak lagi dikurung oleh dosa. Itulah yang dilakukan anak domba Allah. Itulah yang diajarkan guru yang mempesona banyak orang. Apa yang kamu cari? Mari kita mendengarkan panggilan Allah. Bersabdalah Tuhan, dan hamba-Mu mendengarkan, dan kita akan menjadi manusia baru. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.